Tes. Oke, kita mulai. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita lanjut ya di bab berikutnya. Kita mulai masuk ke memahami listrik dulu. Kenapa? Kemarin kita sudah narik di revolusi industri. Ya, kita kan berangkat dari sini ya. Kita berangkat dari revolusi industri. Ya, intinya revolusi industri itu adalah penanda zaman ya, penanda zaman teknologi. Kita sudah mengalami 4 kali fase perubahan zaman yang ditandai dengan penemuan teknologi baru. Dan kita sudah sepakat bahwasanya kita lahir atau kita berkembang setelah revolusi kedua terjadi, yaitu ketika listrik itu ditemukan. Ketika listrik itu ditemukan. Lebih jauh, era kita itu kan kita dalam arti kita orang TI ya, orang TI atau orang ICT, informatika. Era kita kan di ketiga, revolusi ketiga, ketika memang komputer itu digunakan di industri ya, digunakan di industri yang berimplikasi digunakan juga di banyak bidang. Makanya sebutannya adalah revolusi karena berimplikasi pada semua aspek kehidupan, baik itu lingkungan, sosial, ekonomi, kan gitu. Kemudian revolusi 4 kemarin ditandai dengan apa? Teknologi internet ya. Internet kecepatan tinggi. Ya, kita mengenal 4G, 5G yang menjadi driver di revolusi 4. Kemudian di revolusi 5 adalah society 5. Ya, itu sudah ke arah metaverse gitu ya. Metaverse di mana di situ ada kombinasi banyak teknologi ya, termasuk VR ya, virtual reality, augmented reality, IoT ya, komputer juga pasti ya, komputasi yang semakin kecil ya, karena kalau di mana di metaverse kita kan nanti pakai kacamata gitu kan. Kacamata itu kan berarti komputer yang versi kecil yang bisa ditempelkan di dalam kacamata. Termasuk smartwatch dan wearable device yang akan datang itu nanti akan semakin kecil, bisa disisipkan di mana-mana. Nah, untuk mendukung metaverse kan gitu. Nah, sebelum masuk ke inti kita kan mau ngezoom ya. Ini ibaratnya kan kita kayak helikopter view. Ya, jadi kita naik dari helikopter melihat semuanya itu sebagai rangkaian puzzle yang sangat besar dan saling terkait kan gitu. Ya, jadi orang mesin ada hubungannya dengan orang listrik. Listrik, komputer ada hubungannya dengan listrik kan gitu. Internet juga ada hubungannya dengan komputer kan gitu. Nah, ini kita melihat secara helikopter view istilahnya. Ya, jadi kita kayak naik dari helikopter kita bisa melihat semuanya di bawah, ya, secara utuh lah ini. Nah, kemudian kan kita belajarnya kan semakin mendetail, kita turun, semakin dekat kan gitu. Nah, revolusi industri itu helikopter view karena kita melihat konsep teknologi yang saling berkaitan. Ya, listrik nggak bisa diproduksi tanpa ada revolusi 1, nggak ada mesin ya. Ilmu mesin nggak berkembang, ilmu mekanikal nggak berkembang, kita nggak bisa membuat turbin, ya kan? Berarti kita nggak bisa membuat listrik, karena untuk membuat listrik kita perlu putaran itu harus dikoneksikan dengan motor, ya kan? Nah, kalau dilihat PLTA, misalkan kamu main ke PLTA itu kincir angin itu, ya kan? Mereka kan buatnya dikasih sudu-sudu ya, istilahnya sudu atau baling-baling itu untuk diputar. Siapa yang bisa bikin itu? Orang mekanik, gitu kan. Nah, nanti lebih jauh kita mempelajari komputer akan berkesimpulan kita itu nggak bisa hidup sendiri, kan gitu. Dan nanti akan ada peran ilmu lain. Ya, kasih spill dulu, kita nanti akan banyak bergantung dengan orang ilmu bahan, orang kimia, kan gitu.
Kenapa kan gitu? Kenapa? Kita bahas nanti. Ya. Jadi kita itu sebenarnya user. Orang TI ini user sebenarnya. Kita itu user dari teknologi, dari perkembangan ilmu, teknologi, bahan yang semakin canggih gitu ya, semakin baik. Nah, jadi ya kita berdiri di atas teknologi yang sudah ada sebenarnya. Ya, kita memanfaatkan gitu. Nah, oke, kita akan ngezoom mulai dari 3 ya. Dari revolusi ketiga. Kan kita mau membedah komputer nih. Ya. Tetapi ini kan sudah ya kemarin ya. Ini juga sudah kan kemarin? Nah, ini perkembangan komputer kemarin. Nah, kita hari ini bedah ini. Nah, berangkat dari pertanyaan sederhana. Sebenarnya apa sih yang diolah sama komputer? Apa yang masuk ke dalam laptopmu ini? Ya, pasti di sini ada yang masuk, ada yang keluar kan gitu. Konsepnya kan seperti itu. Ada proses di tengah, ada input, proses, output kan gitu. Kamu kuliah masuk dari SMA, diproses jadi wisudawan kan gitu. Nah, komputer juga sama, ya. Ada input, proses, output. Nah, kalau komputer outputnya apa? Laptop ini. Ini saya lagi gunakan laptop nih. Outputannya apa? Apa yang saya terima, ya. Kalau ini ya layar, ya. Saya lihat tampilan PPT, ya. Saya bisa internetan, kan gitu. Nah, outputannya layar, suara, kan gitu. Kalau di komputer visual ya, sama pendengaran, ya kan. Kamu dapat warna, kamu dapat suara. Kalau dengerin musik, kamu dapat apa lagi? Indera apa yang kamu tangkap? Mata dan telinga kan. Nah, itu yang pasti. Sekarang inputannya apa? Pertanyaannya. Apa yang masuk ke dalam komputer ini? Hah? Listrik. Nah, ini kabel ini output apa input nih? Output. Kenapa output? Nah, itu kamu udah bisa bedakan, ya kan? Ini output loh. Ini output karena dia keluar ke sana, ya. Sekarang kita bedah, ya. Itu nanti yang output nanti kita pelajari sendiri. Sekarang kita lihat yang masuk, ya. Yang pasti kalau dia nggak masuk, kita nggak bisa melihat apapun di komputer, yaitu listrik, ya. Nah, jadi ternyata kan logika sederhananya komputer ini mengolah listrik, ya. Nah, sekarang pertanyaannya listrik itu apa? Gitu. Apa yang diolah? Ya, ternyata listrik itu kan sebenarnya elektron yang bergerak. Ya. Jadi dia itu punya aliran, tapi nggak bisa dilihat. Ya. Dia nggak bisa dilihat. Makanya kita perlu nanti menganalogikan sistem listrik ini dengan hal yang lain. Ya, yang paling mudah adalah menganalogikannya dengan sistem air. Ya, kalau air itu adalah fluida yang mengalir, kalau listrik yang mengalir apa? Tegangan itu apa? Nah itu apa? Iya tahu itu kamu sudah terlalu tinggi gitu kan. Dasarnya itu loh. Dasarnya itu apa sebenarnya yang bergerak di dalam kabel itu apa? Nah itu tahu. Itu kan ada elektron yang bergerak, gitu. Cuma nggak bisa kamu lihat karena kamu nggak bisa melihat secara kasat mata. Nah, itu jadi prinsip semua komponen listrik, baik itu sensor, mikroprosesor dan lain-lain. Ya, karena ternyata setiap bahan di dunia ini, ya, kalau kalian masih ingat tabel periodik, ya, nah ini kan orang kimia kan, yang dulu kamu nggak suka gitu ya, dia ada peran besar di sini. Masih ingat dengan ini? Nah, kita orang elektronika atau orang komputer ya, kita ini dekat dengan elektronika ya. Kita banyak menggunakan produk-produk ini.
Yang dulu mungkin kamu sangat hafal ya. Masih ada yang ingat mungkin. Elektron valensi itu. Apa itu elektron valensi? Nah, ini kita melihat ini apa sih? Ini sebenarnya apa ini? Tabel periodik ini apa ini sebenarnya? Hmm? Dia itu menunjukkan apa? Ini apa aja? Kok ada H, Li, NaK itu apa sih itu? Senyawa, bahan lah sebenarnya ini. Jadi di muka bumi ini itu ada bahan-bahan ini ya, pasir dalam bentuk pasir, tanah atau apapun ya. Mayoritas pasir ya. Banyak kan pasir atau tanah gitu. Jadi di muka bumi ini itu ada bahan-bahan ini yang kita bisa manfaatkan untuk apapun. Kalau orang elektronika yang banyak dimanfaatkan adalah keluarga-keluarga daerah sini 13 14 ke bawah nih. Aluminium ya kan, silikon ya kan, gallium, germanium. Nah, ini bahan-bahan yang banyak dimanfaatkan untuk device-device-mu itu, gadget-gadgetmu itu. Kita nyebutnya adalah bahan-bahan semikonduktor. Ya, bahan-bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor itu bahan apa sih? Namanya aja semikonduktor. Kamu masih ingat isolator dan konduktor? Isolator adalah bahan yang panas dan listrik juga. Nah, panas dan listrik. Konduktor menghantarkan atau tidak menghantarkan isolator? Sorry, isolator. Tidak ya kan? Konduktor itu yang menghantarkan. Kalau semikonduktor, dia itu di tengah-tengah. Dia itu semi, berarti dia itu tidak sepenuhnya konduktor, tidak sepenuhnya isolator. Ibaratnya itu valensinya itu ya, itu mudah bergerak ini. Di trigger apa panas dia itu mudah bergerak reaksinya itu di dalamnya itu. Jadi kan kamu tahu semua bahan-bahan ini itu punya atom-atom ya di dalamnya. Jumlahnya beda-beda kan, karena elektron valensinya beda-beda. Nah, bahan di dunia ini, di muka bumi ini, itu punya karakteristik istilahnya. Ya, kalau dikenai panas, dia akan bergerak lincah gitu ya. Kalau dikenai tekanan, dia akan bergerak. Kalau dikenai suhu, dia akan bergerak. Nah, makanya kamu akan mengenal sensor suhu, sensor tekanan, sensor apa, itu diproduksi dari bahan-bahan ini. Kenapa? Ya ilmuwan itu mencari bahan-bahan yang mudah tertrigger lah istilahnya. Tertrigger, mudah terpengaruh dengan kondisi. Siapa yang menemukan itu? Siapa yang nyari itu? Ya orang-orang yang di lab bereksperimen ya. Nah, contoh nanti kamu ada mata kuliah sensor ya. Ada sensor namanya sensor LM35 ya. LM35 ini sensor temperatur. Nanti pasti kamu praktek. Itu bentuknya gini ya. Bahannya adalah semikonduktor gitu ya. Dari bahan semikonduktor. Nah, kalau dilihat cuma kayak gini, kakinya 3. Tapi dia kalau dikenai panas, dia bisa ngasih tahu kita suhunya berapa. Nah, kok bisa? Nah, kok bisa dari benda kayak benda mati itu kan? Tadi kasih panas bisa membedakan panas yang sangat panas dengan tidak. Gitu. Nah, ini kalau kamu zoom pakai mikroskop ya, elektron gitu ya, waktu dikenai panas, dalamnya itu bergerak, atomnya bergerak. Nah, makanya kan ada elektron valensi atau apa ya kan? Ada pengotor kayak gitu kan, ada reaksi kimia kalau di bahan ini dicampur ini nanti jadi gimana, perlakuannya beda kan gitu. Nah, jadi mereka yang membuat itu menemukan kombinasi bahan yang dia itu sensitif terhadap suhu gitu. Kalau dikenai suhu sekian, gerakannya ngapain? Kalau dikasih suhu tambah tinggi, maka elektronnya semakin ngumpul ke kiri kan. Awalnya dari kanan, kalau dikasih panas ngumpul ke kiri. Jadi ada reaksinya gitu. Nah, nanti untuk konsep sensor kemudian mikroprosesor kan semua mereka dibangun dari bahan-bahan
semikonduktor seperti ini, termasuk diode dan lain-lain itu, semuanya memakai konsep karakteristik bahan. Ada bahan yang kalau dikasih tekanan, dia bergerak dalamnya. Itu nanti buat sensor tekanan. Ya, sensor tekanan. Nah, ini sensor-sensor pressure ya. MEMS. Ini sensor-sensor yang dibangun oleh semikonduktor. Ya. Dikasih tekanan, dikasih panas, dikasih apa itu bisa berubah susunan elektron di dalamnya atau atomnya itu bergerak. Nah, gerakannya itu nanti akan ditangkap, dikonversikan ke sinyal listrik dan menjadi nilai-nilai yang kamu baca. Nah, termasuk sensor termometer itu kan sama. Kalau air raksa kan jelas, panaskan airnya naik. Nah, kalau sensor digital, nah dia pakai konsep aktivitas atom itu tadi. Ya, kalau dalam bahasa teknis namanya transducer ya. Konsep sensor namanya transducer. Gitu ya. Nah, itu sebagai bukti bahwasanya kita banyak menggunakan apa sifat-sifat karakteristik bahan gitu ya. Nah, kalau dalam konsep ini ya, nah, listrik kita sepakati bahwasanya ya listrik itu bisa dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena atomnya bergerak itu tadi ya. Nah, cuma bedanya adalah nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Sehingga gimana cara kita memahami listrik? Di situ ada V, ada I, ada R, tegangan arus, hambatan. Itu apa kan gitu? Kamu kalau ditanya V pasti I kali R. Maksudnya apa? Visualisasikan dalam bentuk yang mudah dimengerti, I dan R. Kalau ditanya arus itu apa? V apa? V kali R, VI kali R. Kalau I arus apa? V per R gitu ya. Nah, kita harus memahami elektron ini, apa listrik ini. Kenapa? Karena nanti kita akan pakai listriknya itu diolah di dalam komputer. Nah, sehingga ayo kita pahami listrik dulu. Ya. Ini tolong diperhatikan karena soal-soal saya pasti berkaitan dengan ini. Soal saya nggak ada yang jawaban chat GPT itu nggak ada. Karena nanti saya minta uraikan dengan bahasamu sendiri. Nah, kalau bahasa chat GPT jelas, bahasa buku semua itu. Ya, saya lebih menghargai kamu mencoba membahasakan sendiri, baik bahasamu sendiri. Kalau bisa membahasakan sendiri berarti paham kan gitu. Gimana bedakan orang chat GPT sama enggak? Ya itu tadi, caranya gitu. Sekarang sangat mudah, mengharap tugas itu sangat mudah. Karena ada chat GPT. Nah, sekarang kita pahami listrik. Listrik itu apa? Ini menjadi penting karena kita akan ambil listrik itu nanti kita olah jadi sistem digital yang kemudian jadi komputer, jadi tampilan, jadi suara. Nah, di dalam sistem kelistrikan itu, ya, orang listrik itu biasanya terpecah jadi tiga bidang, yaitu orang tegangan tinggi, ya, atau orang nyebut orang arus kuat, ada yang nyebut orang elektro power. Nah, yang kedua ada orang elektro arus lemah atau tegangan rendah atau orang kontrol. Yang ketiga adalah orang telekomunikasi, ya, yang ngurusi sinyal-sinyal komunikasi. Nah, saya adalah orang arus lemah. Jadi kalian orang arus lemah, tegangan rendah. Kenapa? Kan gitu. Di listrik itu kan seperti ini ya. Kalau kita lihat, kelihatan kan ya? Nah, ini itu kita membandingkan antara arus lemah, arus kuat dan arus lemah. Yang diurusi orang listrik itu berbeda antara orang power dengan orang arus kuat dengan arus lemah. Orang arus kuat dia kerjanya di pembangkitan listrik. Kalau di sini ini kalian tahu ini apa? Yang atas nih. Hah? Mana itu? PLTU mana? Python.
ya. Nah, ini kan PLTU Python. Kursornya kelihatan nggak? Oh, enggak. Nah, ini PLTU Python, ya, salah satu PLTU terbesar Jawa Bali. Ini kalau ada perang yang diserang ini dulu. Kalau Malaysia atau Singapura atau mana mau menyerang kita, ini yang diserang dulu, ya. Jadi orang perang itu yang diserang pertama adalah objek vital negara, ya. Salah satunya adalah pembangkit listrik, terus bisa kilang minyak, ya. Jadi buat aja lapar tuh orang-orang di situ, nggak usah perang, nggak bisa, kan gitu. Listrik kacau semua, ya kan. Makanya kamu kalau lewat Python dilarang motret, ya kan masuk ya, dilarang moto, dilarang itu ada tulisannya objek vital negara. Ya karena sangat penting. Jawa Bali listriknya dari sini paling besar, ya. Kalau ini mati Jawa Bali gelap, gitu kan. Yang ngurusi ini adalah orang elektro, harus kuat, power, ya. Dia juga ngurusi sistem distribusi, sutet, saluran ekstra tegangan tinggi. Itu yang ngurusi orang elektro power, bukan saya. Saya juga orang elektro, tapi saya bukan elektro power, ya. Nah, saya atau kalian itu yang sebelah kanan, yaitu orang harus lemah. Itu apa yang dipegang kan solder, ya, teknisi atau orang servis HP ya. Nah, itu kan dia berinteraksi dengan komponen-komponen yang sangat kecil gitu ya, komponen elektronika. Nah, itu bidang kita, ya. Jadi kita yang diurusi itu arus lemah atau tegangan rendah. Berapa sih tegangan rendah itu? Nah, ini orang power itu yang diurusi tegangan tinggi, yaitu 220 volt sampai 380, bisa sampai kilovolt kan gitu. Nah, yang diurusi kan ini. Nah, namanya kan sutet, saluran ultra tegangan tinggi ya. Berarti dia bisa sampai ribuan volt, ya. Kalau kita berapa? Kurang dari 24 volt. DC lagi. Nah, apa ini AC apa DC? Ya. Jadi kita itu bermain dengan arus DC. Orang komputer itu listriknya yang dipakai listrik DC. Jadi yang masuk ke colokan adaptor, ya, yang masuk ke sini itu adalah arus DC, bukan AC, ya. Gadget-gadgetmu, HP semuanya itu bekerja dengan tegangan atau arus DC. Intinya apa? Ya karena kamu kan pakai baterai ya kalau sekarang. Baterai itu kan baterai DC, ya kan, bukan baterai AC kan. Kemudian dia juga harus dicas pakai adaptor. Adaptor itu apa? Adaptor itu kan penyarah tegangan, penyarah dari AC ke DC. AC DC itu apa? Kan gitu. Ini yang belum kita clear kan. AC sama DC bedanya. Oke ya, jadi kita DC dulu. Kita pahami kita orang DC. 24 volt DC yang kita urusi tegangan tidak tinggi ya, bukan AC. Nah, kalau yang sebelah kiri ini taruhannya nyawa gitu kan. Orang bekerja di sini itu resikonya sangat tinggi. Ya kan? Nah, terus apakah terus kita ini resikonya rendah? Secara kasat mata, secara sepintas kan kayaknya lebih aman gitu. Lebih safe ya. Ya kita nanti kita buktikan. Nah, sebentar sebelum ke situ. Oke, bentar sini ya. Ternyata kalau kita mau memilih listrik itu bisa dianalogikan dengan sistem air. Coba diperhatikan nih sistem ini yang saya kasih nomor itu. Jadi air itu mulai ada ya yang di sungai itu awalnya dari mata air, sumber mata air. Ya kan? Ada di gunung ya, di danau yang ada di atas gunung. Kalau di sini ya di Cangar ya, Das Brantas itu daerah aliran Sungai Brantas itu mata airnya ada di Cangar, di Batu. Dia turun masuk ke Sungai Brantas. Nah, awalnya kan dari sana yang produksi. Ya. Kemudian dia disalurkan lewat sungai-sungai besar ya, Sungai Bengawan Solo, Sungai Brantas gitu kan nomor 2. Kemudian kemana? Dibendung di Karangkates ya, bendungan Karangkates, Jatiluhur, bendungan-bendungan apa lagi? Nah, dari situ air kan digunakan bisa untuk mengairi sawah, bisa untuk air minum, bisa untuk PLTA.
Itu sudah ada proses namanya ya rekayasa engineering. Ini dibendung kemudian dialirkan pakai pipa ya, masuk ke kota-kota, kemudian masuk ke rumah tangga dalam bentuk meteran air. Coba ini dibayangkan dulu, sama nggak dengan sistem ini? Listrik dimulai diproduksi di PLTU, ya, sumber mata airnya listrik ada di PLTU, bisa di PLTA. Kemudian bergerak, dia dialirkan melalui sungai yang besar Bengawan Solo tadi, yaitu sistem tegangan tinggi ya, STT, SUT, SUTET, dan lain-lain itu. Nah, kemudian biasanya dia kalau masuk di sebuah kota, dia akan ada terminalnya. Ya, jadi biasanya bentuknya lapangan gitu, isinya trafo-trafo. Pernah lihat ya? Nah, dari situ dipecah-pecah menjadi aliran yang lebih kecil yang ada di pinggir jalan sekitar rumahmu itu. Kemudian dia akan terakhir muaranya di mana? Di colokan listrik. Di colokan listrik rumahmu loh. Ini colokan listrik. Sama nggak dengan ini? Distribusinya loh. Nah, ada yang sumber mata air besar, kecil, terakhir adalah meteran atau keran di rumah. Nah, itu kalau air berhenti di situ. Nah, kita itu bekerjanya adalah setelah colokan ini. Nah, kan masalah itu. Kita bekerja setelah colokan terakhir. Buktinya adalah saya harus nancapkan ya kan, nancapkan apa? Charger ya. Ke sini kan. Nah, berarti kita ngurutnya itu dari colokan listrik itu. Prosesnya apa yang terjadi setelah dari colokan listrik itu? Kan gitu. Nah, nanti yang jelas arusnya diubah dari AC ke DC. Nah, nih ya. Ternyata listrik itu punya besaran yang seperti ini ya. Nah, voltage current resistance. Ya. Ini sudah dipakai analogi air lagi. Atau sebelum ke situ ke sini dulu lah. Nah, ini. AC adalah alternating current, DC dari direct current. Jadi ibaratkan elektron tadi itu bentuknya air. Ya, listrik ini bentuknya air yang bergerak. Tapi ini elektron. Nah, dimasukkan dalam pipa. Kalau DC alirannya searah. Stabil. Kalau AC pipa itu diguncang gitu. Jadi dia bisa apa? Maju mundur nggak jelas. Ya. Kalau orang perpipaan ilmunya kan ini, gimana caranya aliran air itu jadi laminer gitu atau jadi tenang. Nah, kalau ini kan disebut aliran turbulen karena dia bola balik nggak jelas. Jadi seperti itu. Kalau mau membayangkan DC dan AC, DC itu air sudah masuk pipa tapi dia tenang. AC ada potensi bolak-balik karena jadi kocak lah. Jadi dia itu turbulen. Gitu ya. Nah, ini nanti dulu. Sebelum ke sini, sini dulu. Nah, kemudian arus, kita ngomong listrik ya. Listrik DC ataupun AC lah. Sama, itu pasti punya V, I, dan R ya. Oh, sorry, listrik DC ya. V, I, dan R. Tegangan, arus, dan resistansi. Itu apa sih? Ini yang kamu lihat sepintas, arus itu ternyata size of hose. Hose itu adalah pipa. Ya. Nah, jadi kalau arusnya kecil, itu seperti pipa yang bukan pipa yang diperkecil ya. Air yang mengalir itu tidak sebesar itu. Harusnya kecil berarti air atau debit volumenya itu. Volumenya yang mengalir, volume air yang mengalir itu kecil. Ya. Jadi fluida airnya yang saya dapatkan ke saya itu kecil, alirannya kecil. Itu arus listrik. Nah, tegangan itu tekanan, ditekan. Berarti apa? Bisa jadi pompa air, ya. Jadi airnya itu didorong. Gitu. Kalau resistansi
Itu kayak pipanya dikasih pengotor, dikasih kotoran, dikasih pasir, dikasih tanah. Jadi dia alirannya terhambat. Ya, itu sifat resistansi seperti itu. Berarti dia antara I, R, dan V itu saling berkaitan. Ya, posisinya V itu yang mendorong, I itu berapa airnya, R adalah siapa yang hambat, gitu loh. Nah, seperti ini. Nah, ini yuk berantakan. Nah, ini analogi juga. Jadi ini kan rangkaian listrik ya, ada baterai, ada V, ada I, ada R. Ini seperti halnya sistemnya kayak gini. Ada pompa air, ada valve, ada kincir gitu ya. Nah, tegangan itu adalah pompa. Jadi air itu nggak akan bergerak kalau tegangannya nggak ada. Kalau pompanya nggak ada, yang dorong nggak ada. Jadi kalau kamu punya tegangan 12 volt, 24 volt, 20 volt itu berarti apa? Ya, yang nekan itu berapa kekuatannya? Ditekan dengan 12 volt ditekan dengan 5 volt ya berarti lebih kuat yang 12 volt. 12 volt itu hasil tekanan pompa gitu. Jadi listriknya didorong. Itu ya. Kemudian I itu balik lagi jumlah airnya, debitnya. Berapa sih air yang dilewatkan ke situ? Berapa sih air yang didorong? Berapa liter? Ya, berapa liter? Kalau banyak berarti harusnya nanti banyak. Harusnya besar. Nah, resistansi gampang, memahami resistansi itu gampang. Ini dikasih pasir, dikasih kincir kan jadi lambat toh. Nah, dia harus mendorong ini dulu, mendorong kincirnya sehingga kan alirannya jadi terhambat. Atau mudah juga memahami dengan konsep air terjun. Ini yang lain. Air terjun. Kita memahami V, I, dan R. Ya. Tinggi air terjun identik dengan V, tegangan. Beda potensial atau nama lainnya tegangan. Tinggi air terjun. Ya, bayangkan ya, ini air terjun. Ketinggian air terjun itu V. I adalah arus adalah berapa jumlah air yang dijatuhkan dari atas. Di atas itu ada air, berapa liter dari atas itu? Dijatuhkan dari V tertentu, dari ketinggian tertentu. Pertanyaan saya, kalau kamu mau memahami orang kesetrum, fenomena orang kesetrum, bayangkan kamu berada di bawah air terjun. Kalau ini air terjunnya tinggi, tapi yang dijatuhkan dari atas itu hanya sedikit airnya. Kira-kira kamu mati nggak? Kamu hanyut nggak? Nggak kan? Nah, kalau airnya banyak dan tinggi, ya itu namanya banjir bandang toh. Banjir bandang, nggak hanya kamu, orang sekitar pun juga kena semua. Ya. Nah, tapi kalau airnya kecil, kita nggak akan mati ya. Ya karena nggak ada yang ngalir gimana? Nah, seperti itu. Ya. Jadi kalau kamu melihat sesuatu apa ya di listrik ada tulisan I-nya gede, ampernya gede, hati-hati. Ya. Baterai itu ada yang ampernya gede. Chargermu itu yang fast charging itu sangat berbahaya. Ada yang 65 watt. I-nya berapa? Dicek arusnya itu berapa yang dihasilkan dari itu. Walaupun itu adaptor ya DC ya. Tapi I-nya yang diproduksi bisa. Ya, kalau 65 watt itu watt itu kan P, daya toh. P kali I. Tegangannya kan jelas itu berapa? 12 volt kan. I-nya kan yang besar yang pengalinya. Hati-hati dengan I yang besar. 1 ampere, 2 ampere, 5 ampere. Itu ibaratnya itu tadi. Di air terjun itu tadi. Jadi air yang dijatuhkan dari atas itu berapa liternya? Itu ampernya tadi. Yang dijatuhkan banyak ya pasti kamu akan hanyut, hilang. Nah, tapi kalau sedikit ada kemungkinan sih kamu masih aman di bawah ya. Tapi kerasa. Kerasanya kenapa? Karena tinggi. Tinggi kenapa? Ada tegangan. Tinggi itu tegangan. Jadi air kalau dijatuhkan dari 5 meter dengan 10 meter akan kerasa yang 10 meter. Gitu, ada gravitasi. Nah, sekarang kalau ada kasus gini,
air terjunnya pendek, tapi airnya banyak. Itu bahaya nggak? Jadi bayangkan kamu berdiri di situ, tapi air terjunnya nggak tinggi, pendek, tapi airnya banyak. Jadi ada aliran besar dari atas. Kira-kira masih ada kemungkinan mati nggak? Masih. Dari situ kan kita bisa menilai yang bahaya arus apa tekanan. Arus bahaya. Jadi walaupun DC ya, tapi kalau arusnya besar, itu berbahaya. Jadi fenomena orang kesetrum walaupun DC ada, gitu loh. Ya, jadi hati-hati bermain dengan arus yang besar. Ya, itu seperti banjir bandang. Kayak kamu masuk ke Kali Brantas, langsung mandi di situ. Itu kan V-nya kecil, tapi RI-nya besar, ya kan? Nggak tinggi, tapi debitnya banyak. Kamu hanyut juga, kamu. Seperti itu ya, arusnya itu yang besar, yang bahaya. Nah, itu memahami VI dan R ya. Dalam analogi yang lain seperti ini juga digambarkan ya, pompa air ini seperti V ya, pendorongnya. Kemudian valve ini seperti R karena dia menghambat ya, dibuka dikit, ditutup berapa persen kan gitu. Jadi menghambat. Kemudian arus adalah berapa liter mengalir. Nah, ini kan digambarkan seperti ini. Apa itu power? Apa itu energi? Power itu daya, P. Watt itu ada is like the flow rate of the water. Flow rate, laju, rasio laju ya. Terus seberapa banyak lah yang mengalir. Airnya itu berapa banyak? Berapa liter kan berarti yang mengalir. Kemudian energi itu apa? Is like jumlah air yang ditampung dalam bucket atau dalam ember. Nah, kalau energi itu kan satunya misalnya watt hours. Jadi dalam 1 jam itu dilihat berapa ditampung, dalam 1 jam itu ditampung berapa air yang sudah masuk ke ember. Itu watt hours. Nah, kilowatt hours KWH. Jadi dalam 1 jam itu dilihat berapa elektron atau air atau tadi ya fluida, kalau ini berarti elektron ya. Arus yang sudah masuk ke ember. Ya. Nah, seperti itulah kita gambarkan listrik kira-kira. Ya, jadi listrik itu ada sesuatu yang bergerak. Nah, yang bergerak ini nanti yang akan kita olah. Ya, arusnya elektronnya nanti kita olah. Sama kayak air, kita buat irigasi, kita buat untuk air minum. Dan disinilah fungsi rekayasa, engineeringnya di situ. Mana ini? Kok nggak gerak? Oh, ini juga ada lagi. Electricity compared to what? Compared to water. Voltage seperti pressure, dorongan, tekanan dari pompa, gitu ya. Jadi baterai itu seperti pompa. Kenapa? Karena sumbernya V, ya, itu kan dari baterai biasanya kita. Jadi baterai ibaratkan pompa air. Baterainya 2, berarti 3 volt. Karena baterai itu biasanya kan 1,5 volt. 1 tuh baterai itu. Kalau baterainya 2 berarti 3 volt. Ya, berarti dia bisa mendorong sejumlah kekuatannya ada 3 volt. Atau kalau tekanan apa sih satuannya? 3 PSI mungkin. PSI itu kan tekanan, satuan tekanan. Didorong. Current hubungannya adalah berapa yang bisa dialirkan dalam 1 detik itu ya. Berapa alirannya? Seberapa banyak? Makanya diidentikan dengan pipanya itu dibuat gede apa kecil. Kalau gede berarti airnya yang bisa lewat banyak. Kan gitu. Flow rate-nya jadi gede. Ini sama juga sih konsepnya dengan internet. Internet itu ada bandwidth. Bandwidth itu ya ini, size ini. Ya, jadi kamu pakai IndiHome misalkan di rumah yang paket 200.000. Itu dapat bandwidth yang berapa? 10 mega, 10 MB. Ya. 10 itu berarti ya diameter pipamu itu 10. Dalam 1 detik kamu hanya bisa download 10 ya, yang memenuhi pipa ini berapa? Kalau kamu downloadnya 500 giga,
Anggap aja 500 giga itu air, 500 liter. Dilewatkan pipa. Semakin pipamu besar, semakin ke download, semakin cepat ke download kan gitu logikanya. Gitu. Ini data juga bisa pakai air ya, analoginya ya. 5 download film 500 giga, tergantung pipamu itu nyedotnya pakai diameter berapa. Nyedotnya pakai diameter 2 mega, ya kan? Yusuwe, rek. Itu ya. Kalau sini pernah nggak nyoba yang kabel? Yang kabel ya, bukan yang wifi. Kalau di ruang saya, di meja saya, pakai kabel itu bisa sampai 700 MB. Hampir 700 ya. Jadi kalau saya download film 5 giga itu 5.000 dibagi 700. Nah, ketemu kan berapa menit itu, berapa detik. Nah, itu ya. Sama, listrik juga sama, size-nya ini nanti berapa liter yang bisa dipindahkan dalam 1 detik. Ya, berarti berapa besar arus yang dipindahkan. Resistansi, pipanya dicekik atau pipanya dikasih pengotor sehingga menghambat laju. Nah, ini juga bisa digambarnya gini, ada pompa, ya. Jadi memang identik sekali dengan sistem air gitu ya. Jadi baterai ini seperti pompa, ya, gitu ya. Nah, itu belum selesai. Kita memahami listrik secara garis yang kelihatan, yang gede. Kita masalahnya itu bekerjanya setelah colokan masalahnya. DC gitu kan. Ini harusnya mau diapain ini? Kita sudah tahu bentuknya itu ada aliran, alirannya diapain? Kok bisa jadi warna, bisa jadi tampilan, bisa jadi suara kan gitu. Itu yang bikin susah. Bagaimana kita memahami embedded device? Ya, saya kasih tahu nama lainnya mikroprosesor adalah embedded device. Nanti ada mata kuliah namanya embedded system. Itu yang dibahas sama. Ya, kamu program mikrocontroller, program mikroprosesor. Mikroprosesor sudah saya kasih tahu toh. Kemarin itu apa? Merek-mereknya Core i7, Core i9, Ryzen, ya, Mac, M1, Intel apa? Apa itu? Yang baru. Oh, gagal. Saya malah nggak ngikuti. Oh, GPU. Oh, Intel GPU on board ya. Nanti kita bahas juga ini. GPU ya. Nah, bagaimana kita memahami mikroprosesor kan? Karena bendanya ini kita yang dipahami itu kecil. Ya, makanya kita mempelajari arsitektur. Arsitektur itu kan mempelajari chip mikroprosesor. Nah, mikroprosesor atau kita nyebut IC lah, boleh mikrocontroller atau apalah ya. Dia bekerja dengan level tegangan yang kecil, 3 sampai 5 volt. Ya. Jadi level tegangannya tidak besar. Yang diolah itu literannya kecil gitu maksudnya. Ya, jadi kalau bayangkan kalau tadi itu meteran apa keran air, dia masuk ke mikroprosesor itu literannya kecil, hanya 3 sampai 5 liter. 5 liter yang diolah, kecil. Ya. Kemudian arus listriknya gimana? Kecil, di bawah 1 ampere. Ya. Sangat kecil. Jadi ini nggak akan nyetrum ya, atau nyetrum nggak kerasa. Seperti air terjun yang sangat rendah dan airnya kecil. Ya. Nah, itu yang perlu dipahami dulu. Jadi ini seperti ini. Nah, seperti tandon air yang atau apa ya? Ember. Ember yang dimasuki air tapi airnya kecil, cuma 5 liter. Arusnya kecil 1 ampere, nggak sampai 1 ampere. Diolah di dalamnya itu. Ya, di dalam IC itu diolah, elektronnya diolah. Cara ngolahnya gimana? Nah, cara ngolahnya adalah, nah kemarin kan kita sudah berbincang-bincang. Di dalam IC ada miliaran transistor. Ya, kemarin masih ingat yang core i9, kemudian M1 itu berapa transistornya? Ya.
Coba diingat lagi. Ini kan prosesor mikroprosesor M1, laptop M1 itu punya 16 miliar transistor. Nah, pertanyaan saya, transistor itu fungsinya ngapain? Kalau dia ngolah listrik, ngolah air, ya kan? Berarti dia konsepnya kayak gimana kan gitu? Transistor itu kayak apa sih kalau dia ngolahnya itu air? Ternyata ini kan, nah, transistor itu meniru prinsip kerja keran air. Ya. Jadi kalau dianalogikan ke air yang diolah, ini seperti keran air. Keran air itu fungsinya apa? Kalau kita di rumah itu, buka tutup, ngisi kamar mandi, misalnya. Mengalirkan ke sana, ke sini, kemana kan gitu. Itu transistor kalau di dalam sistem elektronika, di dalam mikroprosesor. Alat itu namanya transistor. Ya. Jadi air yang diolah tadi masuk ke IC akan dimainkan, dibuka, berarti ngalir ya, ditutup, buka, tutup, buka, tutup. Yang nanti kita akan kenal namanya sistem binary, 0 dan 1. 0 dan 1 itu sebuah kondisi sebenarnya. Itu seperti sandi Morse tahu. Jadi 0 dan 1 pernah lihat kan istilah 01, 01, 01 gitu pernah nggak? Nah kan di film-film atau di apalah ya. Pokoknya komputer itu mesti hubungannya sama 01. Ya itu benar, itu sistem digital namanya. 01 itu sebenarnya kondisi. Kondisi ada aliran dan tidak ada aliran. Kalau tidak ada aliran disebut 0, kalau ada aliran disebut 1. Ya. Nah, makanya kalau jadi 01111000 ruwet gitu ya. Itu sebenarnya kondisi kamu memainkan listrik seperti kamu memainkan saklar lampu ini. Saklar lampu ini kalau saya tekan ini kondisi 1. Nah, kalau ini kondisi 0. Nah, komputer itu 01-nya sangat cepat. Jika jadi huruf, jadi audio, jadi apa, memainkan permainan arus tegangan ini 0 dan 1. Itu. Misalkan huruf A, kamu ngetik huruf A, komputer tidak akan menerima itu huruf A, tapi dia akan menerima dia sebagai kombinasi 7 digit 01. Sama kayak kamu latihan sandi morsel di pramuka, ngirim pesan apa kan kamu harus ngetuk tek 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 apa gitu kan. Saya nanti oh ini maksudnya ini. Nah, berarti kan disepakati oleh pembuat komputer. Kalau huruf A itu binarinya berapa? Kalau huruf B binarinya berapa? Huruf C berapa? Kan gitu. Nanti ya, nanti ada pembahasan sistem digital sih. Cuma biar tahu. Jadi jangan dikira kamu ngetik huruf, ngetik tulisan ya di Word itu yang dia terima komputer itu nerimanya bukan huruf. Ya, komputer tidak menerima huruf, tapi menerima kode biner ya. Nah ini kode biner ya. Nih, misalkan, jadi ini ada namanya ASCII code ya, sudah ditabelkan yang gini. Jadi hurufmu di keyboard itu mulai dari huruf escape ya, kalau di pojok itu ESC ya, sampai yang kanan bawah atau huruf QWERTY, QWERTY gitu ya. Nah, misalkan nih huruf A ya, huruf A itu punya binary 01. Nah, ini. Jadi kamu ngetik huruf A, C, D, E, itu punya binary yang berbeda. Yang diterima oleh komputer itu ini yang diolah.
Ya. Yang diolah adalah kode-kode biner. Jadi kalau mengetik satu paragraf, berapa kode biner yang dihasilkan? Per huruf itu 8. Ini kan 8. 8 bit BIT. 8 bit sama dengan 1 byte. Jadi kalau kamu punya hard disk kapasitas 10 GB, ya, kamu ubah ke BIT, jadi berapa? Berarti dia bisa nampung huruf berapa? Nah, jadi kamu bisa ketemu. Saya bisa nampung huruf berapa kalau saya punya hard disk sekian, 100 megabit misalnya, 100 megabyte, ya. Saya punya hard disk atau flash disk 100 megabyte. Itu berarti bisa nampung huruf berapa? Itu bisa dihitung. Kalau satu huruf itu 8 bit BIT, ya. Berarti berapa kali berapa nanti biar bisa nampung full 100 megabyte. Itu hitunganmu itu data, ya. Kita nggak ngomong liter, tapi kita ngomong satuannya data, ya. Nah, itu ya. Nanti ada pembahasan sistem digital. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah 01 ini loh apa, kan gitu. Ini masuk ke dalam komputer sini, diolah jadi 0 dan 1. 01 itu apa? Apa itu barang cuma simbol-simbol nggak jelas? Kan gitu. Ternyata 01 itu adalah permainan saklar. Ya. Saklar ini saya tekan terus, tik selama 1 detik. Berarti dia akan menghasilkan binary 1. Nah, kalau saklarnya saya tekan lepas kayak itu tadi. Dia akan menghasilkan 1 0 1 0. Ya. Berarti kalau ini huruf A, berarti dia kondisinya gimana? Lepas, tekan, lepas lagi sampai berapa detik, terus terakhir ditekan. Ya. Gitu. Jadi balik lagi, ternyata yang dimainkan itu adalah permainan arus. Ya. Makanya konsepnya itu yang paling mudah memahaminya adalah menggunakan analogi air nih, pakai keran air. Jadi kalau kita sudah sepakat transistor itu adalah komponen paling penting di IC, dalamnya IC itu ada miliaran transistor. Transistor itu seperti keran air. Berarti kamu bayangkan sekarang di dalam sebuah IC itu bayangkan ada miliaran keran air. Gitu. Nah, ini yang dilakukan. Jadi keran airnya ngapain di dalam itu? Ini transistor. Transistor itu bentuknya seperti ini, kakinya 3. Bener kan? Ini kakinya 3 ini transistor. Basis, emitor, kolektor ya. Kolektor, emitor, basis. Kolektor, emitor, basis. Jadi kolektor, emitor, basis. Kakinya 3. Dia punya fungsi yang berbeda. Nah, jadi bayangkan air yang masuk ke mikroprosesor itu, fluidanya itu, dia akan berhenti dulu di kaki kolektor. Nanti akan dimainkan oleh kaki basis, apakah dia boleh lewat apa enggak. Sama seperti kita waktu memutar keran air, dia boleh lewat apa enggak. Nah, yang memutuskan boleh lewat atau enggak, nanti kita sebagai programmer. Nah, jadi konsepnya si pertigaan ini itu gini, lucunya gini. Jadi aliran ini akan melaju dari kolektor ke emitor ketika ada aliran ke kaki basis. Ya, jadi ada arus yang nyentuh kaki basis. Tapi alirannya kecil. Ya, ini lihat ya, ini sungainya besar, ini sungainya kecil. Untuk mengalirkan sungai yang besar, saya nggak perlu tenaga yang besar, cukup pakai aliran yang kecil. Konsepnya gitu. Ya, saya tinggal senggol aja nih kaki basisnya, nih saya kasih air, dia akan kebuka. Ketika kebuka, dia akan mengungkit. Jadi kayak gini, ditendang, gitu ya, mengungkit gerbang yang di sini, sehingga dia akan mengalirkan aliran yang besar. Nah, ini konsepnya relay. Kalau di listrik namanya relay. Konsepnya saklar. Saklar itu kan cuma disentuh. Padahal yang kalau kamu sentuh itu, kamu on kan, itu kan kamu menghubungkan tegangan listrik yang sangat besar. Bisa 220 volt, bisa 380 volt. Kalau kamu sentuh mati kan gitu. Nah, tapi kamu menghubungkannya dengan cara yang sangat ringan kan, cetik gitu. Nah, sama dengan ini. Jadi
caranya untuk menggerakkan transistor ini, dia tinggal disentuh di trigger basisnya ini, pakai arus yang kecil. Nah, arus yang kecil ini, basis ini nanti kita senggolnya, kita triggernya itu pakai kode, pakai program. Jadi makanya di sini ada otak manusia. Otak manusia kan kamu yang nanti kan kita kan usernya, bagian ngoding ya, program. Program yang kita buat itu nanti untuk mengatur apa? Transistornya tadi, basisnya tadi ya. Jadi kita itu memerintahkan untuk saklar transistor tadi itu untuk bergerak. Yang memerintahkan kita lewat baris-baris kode program yang kita buat. Gitu loh. Ya. Nah, buka nutup basis itu tadi itu akan menghasilkan 01 01 01 tadi. Ngetik huruf A, berarti kamu harus saklarnya itu harus bergerak, buka, nutup, 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 buka gitu ya. Nah, gimana caranya bikin kayak gitu ya di program itu tadi. Ya. Rumit komputer itu rumit nih. Ya. Makanya kita coba memahami komputer itu karena dia itu 01 itu yang sebuah kondisi gitu ya. Jadi yang diolah dalemannya itu air sebenarnya atau elektron. Yang diolah, dimainkan di boleh lewat, nggak boleh lewat, boleh lewat, nggak boleh lewat. Sehingga membentuk baris-baris biner. Nah, itu kalau huruf disepakati. Kalau kamu itu menghasilkan 1 0 0 0 0 1, berarti kamu itu ngetik huruf A. Ya. Nah, nanti belum yang huruf Arab, yang huruf Cina. Gimana itu? Nah, ada kesepakatan lagi. Ya, nanti huruf Cina, huruf apa misalnya? Hujan misalnya, aku lupa, menko misalnya. Ya, dua suku kata, men sama ko misalnya. Men itu nanti binerinya apa? Sudah disepakati sama pembuat komputer itu. Ya, ini namanya encoding. Ya, encoding. Jadi kalau huruf alfabet namanya ASCII code, ASCII, ASCII, ya, ASCII code. Nah, kalau nanti huruf Rusia, huruf Cina, huruf Korea, huruf Jepang itu kan bukan alfabet. Jadi dia akan membuat tabel seperti ini, tapi sudah disepakati. Huruf hiragana, katakana misalnya. UTF, UTF 8. Nah, ini huruf-huruf yang selain alfabet. Ada nggak huruf Chinese ya? Ya, ini namanya encodingnya namanya UTF 8. Nah, ini kan kelihatan. Ngetik hello world, ya kan? Ini nanti akan dikonversi ke binary yang sudah disepakati. Binary-nya berapa? Nggak 8 bit ya ini. Ini prosesnya namanya encoding. Jadi semua hal yang dimasukkan ke komputer itu pasti dan harus dikonversi ke binary. Nah, dia itu nggak tahu kalau nggak binary. Dia kan ngolah tegangan dan arus. Ya, dia itu kalau ada arus mau diapain kan gitu pertanyaannya. Saya harus ngapain? Harusnya harus saya mainkan, harus saya lewatkan, saya lewatkan tutup berapa kali kan gitu. Ya, makanya pemrograman, kamu bisa bahasa pemrograman kalau di TI itu kan banyak bahasa pemrograman. Ada C, C++, PHP, Java. Itu sebenarnya kan kamu itu nyari bahasa lain ya kan, selain binary. Itu ujung-ujungnya ketika masuk komputer jadi biner. Loh, jangan salah. Makanya orang-orang zaman dulu, kalau saya dulu pernah diajari bahasa pemrograman assembly. Assembly, bahasa pemrograman sangat purba ya. Ya. Assembly. Zaman dulu susah ya, assembly code sebelum ya.
Pokoknya dulu saya pernah diajari ini. Jadi caranya memerintahkan komputer untuk memerintahkan sakelar itu tadi. Kalau dulu, kalau pakai bahasa assembly, belajar bahasanya ini aja harus pusing. Nah, ini bahasanya gini. Nah, gini. C0038613 ini. Terus ada MOV misalnya. Oh, ini LDA, ASR, BCC, JMP, jumping, JMP. Nah, itu orang zaman dulu ngoding kayak gini. Ya. Sekarang kan enak, ya kan? Kamu kan eranya apa ya? C++ Python lah, misalkan ya. Bahasa pemrograman Python. Nah, ini ya, Python code. Nah, ini. Yeah. Ini contoh listing kode Python gitu ya. Kan enak ini. Ada kelas. Kelas itu artinya kelas ya kan. Ya kan? Ada definition. Ya. Kemudian ada self, berarti diri saya sendiri yang self. Ya. Kemudian ada print, ngeprint berarti kan gitu. Jadi bahasanya sudah human readable ya, mudah dibaca. Itu bahasa pemrograman yang akan kamu pelajari itu nanti seperti ini, kayak orang ngomong bahasa Inggris. Tapi nanti ujung-ujungnya adalah dikonversi menjadi 0 dan 1. Ya, akan menjadi 0 dan 1. Siapa yang mengkonversi? Ya sistem operasi. Ya, yang Windows, Mac, sistem operasi tugasnya adalah menginterpretasikan kode program itu menjadi bahasa mesin. Bahasa mesin adalah bahasa binary 01. Ya. Nah, ada istilah compiling, compiling, kemudian interpreter. Nanti di bahasa pemrograman dibahas. Ya. Nah, ini. Jadi proses kamu ngoding itu tidak serta-merta langsung seperti itu yang diterima oleh komputer ya. Jadi dia itu ada proses shortcode. Nah, ini yang kamu tulis pakai bahasa Python, C, HTML, PHP, Java, dan lain itu hanya di sini. Dia akan ubah itu menjadi binary code ya gini, 010101. Siapa yang ubah? Compiler. Ya, compiler, dikompil. Baru dia bisa dipakai oleh komputer. Makanya nama lainnya ini adalah biner, nama lainnya adalah bahasa mesin 01. Nah, ini menarik juga nih. Ini program kelihatan ya ini. Nah, ini prosesnya. Kelihatan ya? Ini kan bahasa pemrograman nih. INTX 2, INTY 2, INT sum ya. Yang di Excel kan, sum. Sum X plus Y. C out sum gitu kan. Ini kan bahasa C. Ini kamu belajar bahasa C. Nah, ini akan diubah, dikompil, akan menjadi seperti ini. LDX, LDA, ADC, STA. Itu yang assembly, bahasa assembly saya tadi. Ya. Jadi saya pernah belajar yang bahasa di sini.
Nah, setelah itu baru di linker, di konversi ke 01. Konversi ke 01. Baru bisa diterjemahkan oleh komputer. Ya. Semua hal di binary. Gambar. Pernah lihat binary-nya gambar? Foto. Ya. Ya, mainnya di pixel. Ini gambar. Nah, ini gambar. Kok kotak-kotak, Pak? Berarti pixelnya kecil. Ya. Jadi gambar itu ternyata terbuat dari kotak-kotak ini. Kalau kamu punya kamera 5 megapiksel, berarti 5.000. Ya, mega ribu ya. 5.000 piksel kali 5.000 piksel, berarti 5.000 kotak ke kanan, 5.000 kotak ke bawah. Jadi topengnya pasti halus, gambar topengnya nggak kotak-kotak kayak gini. Gitu? Nah, komputer menerjemahkan 1 piksel itu adalah 1 binary. Jadi kalau 5 mega kali 5 megapiksel berarti 5.000 biner ke kanan dikali 5.000 biner ke bawah. Jadinya berapa biner? Tinggal ngalikan. Nah, makanya kenapa kamu nyimpen di flash disk, nyimpen video sama nyimpen file teks, kenapa besaran file video? Ayo. Kamu download film kan giga-gigaan toh? Tapi kalau cuma download Word kilobyte, ya asalnya dari sini. Gambar itu, video itu adalah gambar yang bergerak, gitu. Ada istilah frame per detik, FPS. Itu kan sebenarnya gambar yang ditata bergerak. Gambar adalah kumpulan piksel. Kalau gambarnya semakin detail, 5.000 kali piksel, 5 megapiksel. Bayangkan 5.000 ke kanan, 5.000 ke bawah. Ya, 5.000 bit ke kanan, 5.000 bit ke bawah. Berapa itu? 5.000 kali itu sudah 25 berapa? 25 itu juta apa miliar itu. Bit. Nah, kalikan ke konversi ke byte. Nanti akan ketemu nanti. Oh, satu film itu jadinya kok 10 gigabyte. Berarti satu gambarnya, satu pikselnya berapa? Bisa dihitung. Ya. Asalnya dari situ. Asalnya dari situ. Nih. Gampang memahami. Nah, ada gambarnya nih. Huruf A, kamu gambar. Tapi ini gambar ya. Ini gambar. Ini gambar. Bukan teks ya. Mana nih? Kelihatan nggak? Nah, ini. Ini huruf A. Saya tulis, saya gambar huruf A. Seret ini. Huruf A itu sama komputer akan diproses menjadi piksel-piksel kayak gini, diubah ke piksel kotak-kotak ini. Berarti dia ada berapa piksel? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 8 piksel. Ya. Jadi kalau ada kamera bisa memproduksi 5 megapiksel, 5.000 ke kanan sini, 5.000 ke bawah. Gambarnya di titik-titik di situ. Berarti semakin halus titik-titik. Kok ada istilah gambarnya pecah, Pak? Lalu kenapa pecah itu? Pecah itu karena pikselnya kecil. Jadi gambar yang harusnya detail ya, wajahmu sampai semuanya kelihatan itu warna kulitnya. Karena dipetakan ke dalam piksel yang kecil, jadinya pecah-pecah. Gitu loh. Nah, kalau misalnya ada film namanya 4K, ya kan? Tahu kan film 4K, 4K, 10K. Kalau di Netflix ada 4K kan gitu. 4K berarti 4.000. 4.000, 4K, 4.000 piksel kali 4.000 piksel kan itu. 2.160 piksel. Iya. Kalau 10K, piro yo. Nah, itu kaitannya dengan ini. Berapa nanti piksel yang akan dipakai? Nah, sekarang dilihat. Ternyata ini dikonversikan ke biner jadinya gini. Jadi kalau nggak ada gambarnya, itu dianggap 0. Kalau ada polanya, dianggap 1. Ya. Jadi komputer itu bisa pintar itu karena dia bisa bedakan ini si A, ini si B, wajahnya
Kok bisa tahu ini si A? Karena wajahnya si A sudah dikonversi ke biner. Ya. Si komputer tinggal nyocokkan. Kalau binernya mirip letaknya, oh berarti ini si A. Ya. Jadi komputer sebenarnya nggak pinter. Lah kamu kalau cuma ngasih datanya sedikit, misalkan ya, kamu fotonya cuma sekali, sama komputer kan diproses, binernya gini kan. Terus kamu nanti pakai masker, foto lagi, pasti komputernya nggak iso. Nggak tahu, nah, karena kan yang dilihat pixelnya, apa binerinya. Nah, lah kok ada komputer yang pinter? Karena kamu disuruh foto beratus-ratus kali kemungkinan. Dia akan mencari, oh ini dari atas ini alisnya mirip sih, mungkin ini sih ini gitu loh. Itu konsepnya AI. AI itu seperti itu. Jadi AI itu harus di-training pakai data yang sangat besar. Jadi kalau dia suruh ngenali saya disuruh foto beratus-ratus atau ribuan pose. Baru dia bisa mengenali saya dengan baik. Ya. Nah, jadi AI itu bukan terus dia pinter, enggak, karena kita kasih data yang sangat banyak, kemungkinannya banyak. Ya. ChatGPT. Kenapa dia hanya bisa sampai 2021? Ya, misalnya kamu ngetik mikroprosesor terbaru tahun 2023, coba diketik, pasti dia nggak bisa. Kenapa? Karena di bawah kamu ada tulisan ChatGPT itu di training dengan data terakhir 2021. Data setelah 2021, ChatGPT itu belum ditrainingkan, belum dikasih. Jadi dia nggak bisa mengenali setelah 2021. Itu kelemahannya AI di situ. Nah, jadi misalkan nih ada robot pinter ngenali orang Amerika, saya bawa ke Indonesia, belum tentu pintar. Karena dia di training pakai data wajah-wajah orang Amerika. Gitu loh. Biar dia pintar, training kan orang sedunia. Jadinya berapa data yang harus ditrainingkan? Berapa juta, berapa miliar orang yang harus diambil gambar? Gitu. Ya. Nah, itu konsepnya AI. Ya, AI itu konsepnya nanti nyocokkan gambar. Gambar itu adalah binary. Asal kamu tahu nanti apa ini caranya komputer bisa tahu banding no biner A dengan biner B. Ini kan biner kan? Ini ada dua gambar. Orangnya sama. Satu pakai masker, satu nggak pakai masker. Otomatis binernya beda dong. Beda toh? Nah, dia pakai matrix. Matrix. Kamu belajar matrix kan? Ya. Ada matriks identitas, matriks apa dikalikan ya gitu kan. Itu caranya dia nge-match kan. Ini kan matriks. Matriks berapa ini? 1 2 3 4 5 6. 6 kali 8. Ini matriks 6 kali 8. 6 ke kanan, 8 ke bawah. Nah, kamu kan pernah belajar matriks tuh, 4 kali 4. Berarti itu 4 piksel kali 4 piksel. Kalau digambar. Nah, kamu mau nyocokkan dua gambar, berarti kamu bandingkan dua matriks 4 kali 4. Kalau ada beda, berarti nggak cocok. Gitu konsepnya. Ya. Jadi matematikanya baru kepake sekarang kalau kamu sudah main di AI. Ya. Ini kan matriks 48 kali 1. Ini matriks 48 kali 1 matriks. Itu ya. Kalau kamu pengen pelajari ini ya sekolah lagi karena topik-topik AI itu S1 aja masih kurang, waktunya kurang. Biasanya S2. Orang-orang S2 dan S3 itu topiknya AI. Image processing, pengenalan gambar, pengenalan video, pengenalan wajah. Itu S2 wajib itu, pasti itu ada. Kalau diajarkan di 3, waduh, kurikulumnya nggak iso jeleh mana. Nggak ada, waktunya kurang. Waktunya kurang. Ya. Nah, ya intinya tetap ada matematik lah ya. Matematiknya sebenarnya kepake. Matematik yang pernah kamu pelajari itu kepake di sini sebenarnya, di pemrosesan citra, gambar. Itu sangat kepake ya. Jadi kalau kamu kepengen nanti sekolah ingin jadi doktor, profesor di bidang pemrosesan gambar, image processing ya, mengenali pola-pola mengenali gambar, kamu harus
kuat di matematiknya juga. Dan basicnya matrix, salah satunya matrix. Ya. Nah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin? Oh ya, absen, harus absen. Untuk materi nggak ada pertanyaan ya?